setiap usaha itu memiliki nilai dan makna gitu. Jadi baik itu usaha kecil, usaha besar itu memiliki nilai dan makna. Kita tidak bisa mengesampingkan, oh kita fokus di UMKM doang karena UMKM yang secara yang jumlah lebih penting atau banyak atau usaha besar yang share-nya besar nggak bisa besar begitu aja. Kang. Kita mencakup semua aja karena semua usaha itu memiliki nilai dan makna. Semuanya penting. Ya, jadi Tapi apa tuh riwayah? Baku dapat lagi dengan kita di podcast Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Batata, bahas data dengan kita. Nah, pemirsa Batata tersayang, orang sekarang ada di penghujung bulan April. Kong dengar-dengar di bulan Mei mendatang itu ada sesuatu hajatan besar. Apakah itu? Mau gajian? Iya sih, memang mau gajian. Tapi kita maksud di bulan Mei nanti BPS mau bikin kegiatan yang besar, Sensus Ekonomi 2026. So itu untuk podcast Batata edisi kali ini, orang petamu ya nak kalah spesial dengan tamu Batata sebelumnya. Siapa so dia spesial? Apakah dia martabak atau nasi goreng? Nyanda saudara-saudara, dia ini adalah sosok di balik layar yang akan mengajar seluruh petugas Sensus Ekonomi 2026 khususnya di Sulawesi Utara, yaitu Instruktur Nasional Sensus Ekonomi 2026. Mari kita perkenalkan Bapak Ahmad Samsudin. Selamat datang. terima kasih Mbak Gita. Ini kita mau panggil apa nih? Ahmad Samsudin atau? Oh ya, mungkin untuk lebih mudah mungkin nanti Kak Gita bisa panggilnya Semi aja. Oh, Gitu. Semi juga. Ya. Oke, orang mulai. Mar, kita sebelum termulai dengan pertanyaan pertama sebenarnya ini kalau Semi ini kan Bapak Semi ini instruktur nasional Sensus Ekonomi 2026. Kita lah instruktur, Mar, kita instruktur senam. 1, 2. Mungkin nanti kita bisa join grupnya. Nanti abis ini orang bersenam kan. Oke, siap. Oke, orang mulai jo langsung dengan pertanyaan pertama. Nah ini Bapak Semi, nah, ini kan orang mulai sibuk-sibuk dengan SE Kang. Mau tanya ini biar pemirsa Batata bisa semakin tercerahkan. Apa yang sebenarnya ini sensus ekonomi? Oh iya Kak, terima kasih. Jadi seperti namanya ya, sensus. Sensus itu adalah mendata semua atau seluruh gitu kan. Jadi sensus ekonomi itu adalah kegiatan sensus atau pendataan seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia gitu. Baik termasuk juga di dalamnya itu adalah di Sulawesi Utara gitu. Jadi termasuk ya Sulawesi Utara Kang. dia akan menyediakan data dasar sebagai penyusunan perencanaan ekonomi, kemudian penyusunan strategi yang tepat dalam peningkatan kemajuan ekonomi yang ada di Indonesia gitu. Nah, apa saja sih sebenarnya yang bisa kita tangkap dari SE itu sendiri gitu. Jadi di SE itu kita nanti bisa dapat informasi terkait dengan daya saing usaha itu sendiri kan. Usaha itu banyak, jadi gimana sih kondisi sekarang gitu. Kemudian peta perekonomian wilayah gitu. Baik dari sisi level nasional, provinsi, kabupaten kota maupun dari struktur ekonominya, dari lapangan usaha pertanian, pertambangan, industri dan sebagainya itu proporsinya seperti apa gitu. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana kontribusi UMKM gitu kan. Seperti yang kita tahu katanya kan UMKM itu adalah porsi terbesar ekonomi di Indonesia gitu kan. Ya. Kemudian ada juga penerapan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan gitulah kan. Ekonomi digital atau e-commerce kan sekarang lagi hits-hitnya gitu ya. Jadi bagaimana peran dari ekonomi tersebut termasuk juga ekonomi kreatif di dalamnya. Kemudian persoalan terkait dengan dunia usaha. Jadi nanti kita dapat informasi terkait tersebut, kemudian merencanakan strategi untuk pengembangan usaha ke depannya gitu, Kak Gita. Begitu Kang. Nah ini kan tinggal menghitung hari, nggak lama bulan Mei. Nah menuju kick off sensus ekonomi 2026 di bulan Mei nanti. So sejauh mana yang DP persiapan for orang-orang pasukan di Sulawesi Utara, for sisir semua usaha ekonomi di wilayah Sulawesi Utara. Itu bagaimana DP persiapan? Ya, jadi untuk saat ini kami dari BPS gitu kan
sedang melaksanakan yang namanya itu KKD gitu ya. Kita singkatnya KKD. Apa itu KKD? Komunikasi, koordinasi dan diplomasi. Koordinasi dan diplomasi ya, KKD. Itu kita menjalin hubungan dan dukungan dengan pihak terkait gitu, baik itu level kementerian, kemudian organisasi perangkat daerah atau instansi terkait, kemudian juga ada lembaga organisasi termasuk asosiasi para pengusaha. Itu juga masuk ya, untuk sama-sama mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi di Sulawesi Utara gitu. Jadi kami lagi banyak nih untuk datang ke instansi-instansi terkait untuk mari kita sama-sama menyukseskan gelaran Akbar SE ini gitu. Kemudian untuk kick off atau pencanangan pelaksanaan SE itu sendiri, kami BPS merencanakan atau menjadwalkan itu akan dilaksanakan pada bulan Mei atau bulan depan itu akan dilaksanakan kick off pencanangan. Kemudian dari sisi petugas kan SE kegiatannya besar, pasti membutuhkan banyak petugas kan gitu. Siapa tahu nanti ada teman-teman Bapak Ibu yang mendengarkan ini yang pengen ikut bergabung gitu. Jadi ya BPS untuk jadi petugas pendataan gitu. Jadi untuk proses seleksi atau rekrutmen petugasnya itu akan dimulai pada bulan Mei gitu. Semua memang Mei ini kan? Ya, Mei kita mulai proses rekrutmen. Jadi nanti yang berminat untuk bergabung bersama BPS dalam pelaksanaan kegiatan pendataannya nanti pantengin terus media sosial. Baik ya dokumen pendukung tadi ya kan, formulir daftar. Nanti akan informasi-informasi detailnya itu akan disampaikan melalui media sosial, baik itu BPS Sulut ya, maupun BPS Kabupaten Kota. Itu akan menyediakan, termasuk nanti di website juga gitu, akan disediakan info lengkapnya. Jadi pantengin aja media sosial kita gitu. Jadi DP persiapan lumayan banyak juga Kang. Nah, kita dengar-dengar di sensus ekonomi 2026 kali ini ada 2 metode yang mau dipakai, itu bagaimana? Ya, secara garis besar metode pengumpulan datanya itu memang dikelompokkan menjadi 2 ya. Yang pertama itu adalah pengisian mandiri secara online, atau istilahnya di kita itu ada mandiri berarti mandiri CAWI gitu. CAWI, Computer Assisted Web Interviewing. Atau sederhananya itu jadi para pengusaha atau pelaku usaha itu mengisi secara mandiri. Melalui form yang berbasis web. Nanti yang akan dikirimkan melalui email atau WA dari usaha atau pengusaha itu sendiri gitu. Sendiri dari web itu kan. Ya, kemudian di web, jangan takut ya, di web itu akan tersedia juga pedoman-pedoman tata cara pengisiannya gitu, biar nggak bingung. Jadi supaya dong tahu bagaimana. Ya, karena ini pengisian mandiri kan harus ada langkah-langkah. Ini maksudnya seperti apa gitu, akan dijelaskan. Ada penjelasan singkatnya terkait pertanyaan atau cara pengisiannya. Nah, pada tahap pengisian mandiri ini periodenya itu dimulai pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Jadi periode itu ya untuk periode pengisian mandiri. Kemudian pendataan door to door gitu. Pendataan door to door. Ya. Yang kedua door to door. Seperti namanya door to door, pintu ke pintu. Jadi petugas akan mendata seluruh usaha, semua usaha yang belum melakukan pengisian mandiri. Ya, karena kan tadi namanya kan sensus ekonomi, jadi tidak boleh ada satupun usaha yang terlewat gitu kan. Ya, jadi semua didata. Jadi nanti petugas akan mengunjungi setiap usaha, kemudian melakukan wawancara dengan aplikasi, atau kami menyebutnya itu istilahnya dengan mode FASI. Aplikasinya FASI, modenya CAPI, yaitu komputer assist personal interviewing. Jadi petugas itu melakukan pendataan wawancara melalui gadget masing-masing. Iya, maksudnya pakai kertas, jadi pakai gadget. Jadi nanti petugas menanyakan langsung diisi, secara habis itu langsung dikirimkan gitu. Jadi proses pendataan dan pengolahannya itu menjadi lebih cepat. Kemudian untuk mitigasi, kami juga masih ada mode pendataan PAPI atau paper and pencil interviewing, atau pendataan dengan kuesioner kertas itu untuk mitigasi aja gitu, atau kondisi-kondisi khusus. Nah, untuk pendataan door to door itu
dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 15 Juni sampai 31 Agustus 15 Juni gitu. sampai 31 Agustus. Ingat. Nah, tadi ya seperti saya sampaikan, Mm, kenapa kan udah ada pengisian cawi ya atau mengisi mandiri. Kenapa kok mm-mm. masih ada Door to door pendataan door to door lagi. gitu kan? Ya, karena kan tadi sensus adalah mencatat semua ya. Jangan sampai ada usaha-usaha yang terlewat gitu. Kan Iya sih. belum tentu semuanya itu akan mengisi Bukan mandiri gitu bukan kan. kartu mau isi kan, Ya, tapi mungkin belum berkesempatan ya belum sempat mengisi. atau Iyo. mungkin belum terinfokan atau usahanya itu tidak kasat mata gitu kan, nggak kelihatannya. Jadi Iyo. kita kan perlu mendata juga usaha-usaha yang tidak kelihatan gitu. Mm-mm. Apakah usaha secara online atau dilakukan di rumah atau usaha Iya, betul sekali. ekonomi kreatif dan sebagainya. Kemudian juga kegiatan door to door itu adalah untuk pemutakhiran dan mendapatkan gambaran utuh kondisi sosial ekonomi keluarga di Indonesia. Jadi ini sesuai dengan Inpres tahun nomor 4 tahun 2025 gitu ya. Kalau yang sensus ekonomi kan sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 1997. 97. Aduh. Iya, 97. Kemudian kalau Kak Gita perhatikan rentang pelaksanaannya ini kan ada perpanjangan ya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan Mei sampai ya Mei, Juni, Juli kan. Nah ini kan mundur sampai Agustus. Jadi perpanjangan. Kenapa ada perpanjangan ini? Karena kita ingin menjangkau seluruh lapangan usaha yang didata gitu kan. Perkembangan saat ini kan pendataan SE itu mencakup seluruh usaha ya, termasuk kategori pertanian gitu. Iya, yang sebelum sekali. Di sensus sebelumnya SE sebelumnya kan pertanian nggak masuk di SE 2020 ya SE 2026 ini kan pertanian masuk ya, itu salah satunya hasil rekomendasi dari Forum Masyarakat Statistik atau FMS juga itu. Kemudian karena kita ingin melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam SE. Jadi untuk menyukseskan keberhasilan SE itu makanya rentangnya diperlebar hingga Agustus 2026 seperti itu. Jadi intinya DP rentang waktu ini jadi panjang sekali supaya memang tidak ada satupun usaha ekonomi di seluruh Indonesia yang terlewatkan. Ya. Nah, Kang sekarang banyak sekali orang-orang yang berjual dari rumah ini memanfaatkan teknologi, Kang. Ya. Berjual dari rumah, apakah dia reseller barang atau mungkin cuma ya jual DP produk sendiri, DP hasil gorengan-gorengan sendiri, atau dia berjual dari media sosial, mungkin juga dia influencer yang berterima endorse, dan banyak juga usaha-usaha yang nyanda ada apa nama dan di pinggir jalan dan orang dan tahu toh. Nah itu dari pertanyaan apakah ini cakupan SE ini mencakup semua usaha atau bagaimana, kan bisa saja dong berpikir kita kok cuma usaha kecil, kita kok cuma endorse marsadiki, nyanda mungkin kita berapa, itu bagaimana itu ya cakupannya. Jadi ya, cakupan SE ini tadi ya kita adalah mencakup semua pelaku usaha gitu. Pertama ya semua nih, semua seluruh, berarti mulai dari perorangan maupun yang berbadan usaha, baik itu usaha online, usaha rumahan, pertokoan maupun usaha besar, perusahaan besar gitu. Kemudian baik itu usaha yang konvensional atau usaha digital ya, e-commerce gitu, termasuk juga ekonomi kreatif gitu. Sekarang kan lagi banyak ya mulai menggeliat juga ekonomi kreatif kembali menggeliat ya. Jadi itu juga didata dalam SE 2026. Karena salah satu yang ingin dijawab dari pelaksanaan SE itu adalah tadi mendapatkan gambaran terkait dengan kondisi ekonomi kreatif, ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Ya semua. Iya, semua. Semuanya didata. Nah, ini DP pertanyaan selanjutnya mengarah ke bagian yang ya rada-rada sensitif. Biasanya kan kalau dapat tanya tentang ekonomi pasti ujung-ujungnya berpikir ke angka kan, nominal. Nah, mungkin kan tuh ada pelaku usaha yang berpikir, lagi dong tanya-tanya semua tentang kita usaha sampai omset toh ya. Nah, kok itu data dari kita itu kagak dapat over ke kantor sebelah.
atau bocor kemana-mana. Nah, sebagai instruktur nasional yang nantinya mau kasih latih itu petugas-petugas pendata sensus ekonomi, bagaimana Bapak Semi mau jamin kalau ini data-data dari responden ini aman secara lahir dan batin, dengan bagaimana cara tuh petugas mau hadapi itu responden yang mungkin agak tertutup ya soal angka-angka ini, itu bagaimana dong Pak? Ya, sama dengan kegiatan-kegiatan BPS yang lainnya ya, kan BPS Mm-mm. banyak kegiatan ya. Iya, banyak Selain sekali. sensus, kan sensus kita ada 3 ya, sensus, penduduk, Penduduk, ekonomi, pertanian, ekonomi, iya, kemudian kan ada banyak survei ya, survei ratusan survei yang dijalankan. kecil dan Jadi besar ada. semua kegiatan, BPS itu, eee, kegiatan pendataan itu adalah kita dilindungi oleh undang-undang Undang-undang gitu ya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 97. tentang statistik ya. Jadi petugas BPS itu dilarang untuk membocorkan data responden gitu. Kemudian petugas kita itu kan sebelum turun lapangan selalu dilatih ya. Ada, iya ada Kemudian ikut ada pelatihan. etika-etikanya tertentu, SOP-nya seperti apa. Dibekali Kemudian pokoknya ya sama petugas Kang. sampai siap gitu. Kemudian pelanggaran terhadap kerahasiaan data, Mm-mm. kemudian eh, itu akan apa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada pelanggaran terhadap kerahasiaan itu Ada ada sanksinya sanksinya. ya di Undang-Undang Nomor 16 itu dijelaskan gitu. Kemudian kita menerapkan juga sistem enkripsi dan pengamanan data selama proses pendataan dan pengolahannya gitu. Jadi kan petugas mendata melalui aplikasi Fasi Iya, ya, dari kemudian aplikasi. ada kalau mengisi mandiri kan pakai Cawi ya, Mm-mm. itu kita sudah melakukan enskripsi di sistem enskripsi dan Mm-mm. kemudian ada pengamanan datanya gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan DP keamanan data. datanya gitu. Kemudian yang kedua, data yang dikumpulkan itu hanya digunakan untuk kepentingan statistik Mm. gitu. Jadi untuk bahan perencanaan, pembangunan, penyusunan kebijakan, kemudian evaluasi sektor usaha gitu kan. Kita biasanya pengen tahu yang kontribusinya besar seperti apa yang perlu dikembangkan, didorong, Apa yang perlu stimulus ya, diperbaiki, ya stimulus Pak. yang tepat Mm-mm. pada usaha apa itu kan harus butuh data yang akurat ya. Nah, SE ini akan menjawab kebutuhan itu. Kemudian ini tadi yang seperti Kak Gita sampaikan ya, terkait apakah ini digunakan untuk yang lain-lain gitu. Jadi Iya. di sini digarisbawahi bahwa hasil SE itu tidak digunakan untuk audit usaha Tidak gitu. digunakan untuk Ya, audit. tidak digunakan untuk investigasi, Mm-mm. kemudian atau untuk kepentingan fiskal atau perpajakan. Jadi memang hasil SE ini hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan aja gitu. Yang Oke. ketiga, kita nanti dari hasil SE itu kita hanya mempublikasikan datanya itu dalam bentuk agregat gitu. Agregat itu kan makronya ya Iya. keseluruhan, kalau ada 1 2 3 berarti kita kumpulan dari kesemuanya. Kita Berarti nggak enggak ngomongin by name by address ya kan? by name by addressnya, tidak ngomongin seperti itu gitu. Jadi kita bisa menjamin tidak akan mempublikasikan identitas atau rincian unit usaha tertentu itu kepada publik gitu. Pada siapapun. Ya, kita nggak ngomongin usaha A, usaha B, usaha C, tapi kita ngomongin lapangan usahanya, Secara lapangan usaha. kondisi makronya seperti apa Makro. gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir Khawatir. tentang kerahasiaan dan keamanan datanya. Intinya aman nih Bapak Ibu, aman sayang aman. Mar tetap lek tuh orang le mesti waspada tuh. Ya, Soalnya kan sekarang banyak le oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momen yang orang nggak bertanggung jawab. Ya seperti ini kan ada hajatan besar, ada SE, orang bisa saja memanfaatkan momen itu untuk tipu-tipu masyarakat. Jadi orang lain mesti aware kan tuh, no, mesti hati-hati dang. Nah, bagaimana dang supaya ini masyarakat sebagai responden mau dapat tahu kalau yang datang itu memang betul-betul petugas SE dari BPS. Ada DP ciri-ciri kah, DP tanda pengenal itu bagaimana? iya. Jadi nanti saat pelaksanaan lapangan tadi ya, bulan apa Kak tuh Kak? Pelaksanaan Eh, lapangan? lapangan nih. Ayo. Juni, Iya, Juli, Agustus, iya September. benar. Sampai September. Nah, September tambah ulang 15 tahun Juni berarti. sampai 31 Agustus ya, berarti masih ingat berarti. Oh, Jadi nanti petugas pendataan itu akan yang pertama dibekali oleh tanda pengenal. Jadi tanda pengenal itu yang tanda akan pengenal. berisikan informasi tentang identitas petugas gitu. Mm-mm. Jadi
kalau dia memang petugas BPS itu identitasnya itu akan terhubung ke sistem database petugas BPS Itu gitu kan. terhubung Kita kan maksudnya punya bagaimana mitra itu? ya. Jadi di mitra BPS itu setiap mitra yang terdaftar itu akan mempunyai ID masing-masing, unique Oh, ya udah ada ID. ID Jadi masing-masing ya tuh kita bisa petugas, bisa Kang. diverifikasi dari ID Mm-mm. card-nya itu, oh ini petugasnya valid emang petugas BPS atau bukan. Bukan. Ya. Oh. Kemudian nanti setiap petugas itu juga akan mengenakan rompi ya. Nanti ada rompi yang Ada ada rompi. tulisannya Sensus Ekonomi Mm-mm. 2026. Jadi kedua identitas tersebut, tanda pengenal dan rompi itu adalah identitas resmi Resmi. petugas. Jadi jika ada orang yang datang mengaku petugas sensus, dipastikan dulu eh, dia ada bawa identitas atau enggak, terus atributnya sesuai Sesuai dengan pelaksanaan SI atau enggak. Itu untuk memastikan ya tadi. supaya terang Takutnya ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Ini kan hajatan besar ya, hmm. dilaksanakan di Pastilah seluruh ada yang wilayah, coba-coba ya toh. seluruh Indonesia, terus Mm-mm. kemudian seluruh Sulut. Jadi untuk memastikan itu, jadi diverifikasi tadi identitasnya sama atribut Ini ada petugas, petugasnya, ada ya, atribut khusus khusus ya, SE Kang. Nah, jadi sebenarnya ini sensus ekonomi ini bukan cuma sekedar mau kumpul-kumpul angka, tapi juga mau potret wajah ekonomi secara keseluruhan khususnya di Sulawesi Utara supaya tuh pemerintah nyandak mau salah ketika mau ambil keputusan dan kebijakan. Nah, pertanyaan terakhir dang Bapak Semi, boleh mau kasih kalimat atau mantra for semua penonton Batata supaya dorang les semangat mau terima itu petugas di bulan Mei nanti. oke, Wing, mantra ya, mantra. siu Shoo. siu. Bercanda. Jadi mungkin kata penutup ya, kata penutup Mm-mm. yang kita harus tanamkan itu bahwa setiap usaha itu memiliki nilai dan makna gitu. Jadi baik itu usaha kecil, usaha besar itu memiliki nilai dan makna. Kita tidak bisa mengesampingkan, oh kita fokus di UMKM doang karena UMKM yang secara Yang jumlah lebih penting banyak, atau usaha besar yang share-nya besar nggak bisa besar begitu aja. kan. Kita mencakup semua aja karena semua usaha itu memiliki nilai dan makna. Semuanya penting. Ya, jadi di sini kami BPS itu berharap partisipasi atau mengajak partisipasi dari Bapak Ibu para pelaku usaha, karena partisipasi Bapak Ibu semua itu sangat berarti untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya. Mari kita berpartisipasi dengan melakukan pengisian mandiri tadi melalui Cawi Cawi. web, nanti link web yang akan dikirimkan melalui email atau WA Bapak Ibu pelaku usaha, maupun nanti terima kedatangan petugas dengan memberikan data yang lengkap dan akurat, karena sensus ekonomi adalah milik Indonesia semua. Tepuk tangan. Wah, luar biasa sekali. Makasih banyak nih Pak Semi Ya. hadir di Batata dengan berbagi informasi penting, kasih pencerahan for orang semua tentang pelaksanaan kegiatan besar Sensus Ekonomi 2026. Kita mau kasih ingat ulang, kalau misalnya Bapak Ibu, adik-adik semua butuh data untuk usaha, untuk pekerjaan atau formal backing tugas sekolah, jangan ragu datang berkunjung di kantor BPS di Jalan 17 Agustus, atau kalau sibuk nggak bisa datang, silakan kunjungi website di Sulut. Tunggu sini, di atas sini. Oh iya. sulut.bps.go.id. Ingat-ingat ya. Oke, pemirsa Batata. Oh iya, satu lagi Kak. Kalau tadi kan website BPS ya. Oh, ada di Itu website BPS. Nah, diingatkan juga untuk landing page sensus ekonomi itu juga bisa diakses di bawah sini ya. Tadi kan di atas sini ya. Sekarang di bawah. Di bawah sini. Nanti biar editornya nyari. Di bawah sini sensus ekonomi sensus.bps.go.id/SE 2026. Oke, pemirsa Batata, pokoknya ingat ketika itu petugas sensus ekonomi datang ke rumah Mubadata, mari siapkan senyum yang paling manis dan hati penuh sukacita menyambut kedatangan
petugas sensus ekonomi 2026 dengan yang pasti kasih jawaban yang sejujur-jujurnya, karena ini Bapak Ibu dang pe jawaban yang jujur ini mau jadi dasar, mau jadi landasan for orang pe pemerintah mau ambil kebijakan for orang pe kemakmuran bersama. Mari Jo, torang sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia, memajukan Sulawesi Utara. Dadah, bye-bye. Ba 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 ba